Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor Dinas PUPR Riau, saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, Rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik, Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45 ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana Kepala Dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik, Saiful, dari informasi yang Anda himpun selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya, baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian, Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya baik, Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SKA. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena eh, informasi yang kami rangkum memang seperti itu bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas.
Tuh aku dah. Hah? Aku udah bawa aku sama Amin. Thank you mas. Mau nomor hati. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Mas. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.